Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ambaduh. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidarin amin. Mari pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Waladina utawang akeh kadzabulan kanggora akeh sapa ladina di ayatina kan berapa ayat yang sewastak baru dan kemudian sapa ladina takabaru teges anha sang ayat falam yu'minu maka ora iman sapa ladina dia kan iku ulaika utai mongkon aladina iku asa benari kongkang manggon neraka, maksudnya nanti ya. Hum utawi ulaika biha indal yukholiduna langgeng. Jadi ini kan orang-orang kafir ya, orang yang mendustakan ayat Allah, orang yang sombong dalam hati, tidak mau beriman, sudah diberikan penjelasan sejelas-jelasnya, diberikan argumentasi yang masuk akal, tetapi tetap tidak mau iman. Nah, ini diancam nanti akan masuk neraka ya, nanti setelah meninggal ya, dan di sana selamanya, karena kehidupan di akhirat tiada akhir, tiada batas. Kalau di dunia ini kan ada awalnya dan ada akhirnya. Seperti yang kita ketahui ini kan, ya ada awalnya. Apa yang kita ketahui ya ada permulaannya dan ada endingnya. Manusia pun juga begitu. Tahu di sana disetting oleh Allah tidak ada akhirnya. Faman ora ana wong siji aila kadang iku adalah muluan mimman saking itara kaget Allah ing kadiba negara binisbati syarik lawan bangsa ake menyandarkan sesuatu yang menyekuti Allah wal walati laknana ilahi marika Allah. Tidak ada manusia yang lebih zalim kecuali orang yang mengaku-ngaku atas kebenaran tetapi atas rekayasa sendiri ya. Seperti kalau di zaman jahiliyah kan mengakui ya berhala itu diakui sebagai Tuhan dan dia mengatakan itu benar karena mengikuti orang tuanya dulu dan karena diperintah Allah, bahkan sudah dijawab oleh Allah ya. Itu keliru. Kalau di Yahudi dan Nasrani beda lagi, bukan menyekutukan Allah tapi Allah dianggap punya anak. Kalau di Nasrani mengatakan Nabi Isa punya anak karena tidak punya ayah, kelahiran tidak punya, maka dianggap anaknya, walaupun jadi Al-Quran sudah dibantah itu, tapi kalau di kitabnya sana ya tidak ada ya, karena apa? Ya, pendapat itu kan setelah Nabi Isa tidak ada. Kemudian Uzair, Nabi Uzair, kalau Nabi Uzair dianggap anak Tuhan, anak Allah itu karena dia itu kan hampir sama dengan Ashabul Kahfi ya. Dia meninggal kemudian hidup lagi. Setelah hidup lagi itu melanjutkan dakwah. Dan dia juga hafal kitab Taurat. Maka karena begitu jadi anggap oleh orang-orang Yahudi sebagai anak Tuhan. Jadi itu kan pengakuan yang keliru. Dan
ditunjukkan kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya, itu tertera di dalam kitabnya. Pada kitabnya kan kitab samawi. Padahal penjelasan itu tidak ada mengada-ngada. Makanya itu dianggap di sini tidak ada yang lebih zalim kecuali yang mengada-ada itu. Mengada-ada, mengakui ada, dan adanya itu benar menurut mereka, padahal tidak ada. Au kadzaba utawa ngorake sama pihak Al-Qur'an atau mungkin mendustakan ayat Allah. Antara lain di sini disebutkan Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an itu kan wahyu diberikan Rasulullah dari Allah, tapi dia tidak percaya. Ya karena ketidakpercayaannya itu kan salah satunya kan mengapa nabinya kok tidak dari mereka, ini yang orang Yahudi, kok dari orang Mekah. Padahal kalau ditelusuri juga dari keturunan Nabi Ibrahim, cuma melalui Nabi Ismail, tidak melalui Nabi Ishak. Tetapi keinginan mereka melalui Nabi Ishak yang ada di Palestina sana kan gitu harapannya. Orang itu biasanya kalau sudah tidak dituruti kan ya begitu, merusak. Ya dituruti ya kadang-kadang juga merusak ya. Namanya manusia punya nafsu ya. Manusia itu jujur, kadang-kadang ya bisa tidak jujur walaupun awalnya jujur, walaupun awalnya baik. Itulah manusia ya. Lain dengan malaikat. Kalau malaikat memang disetting baik, makanya malaikat baik. Kalau setan jelek, ya itu ya setan jelek semua kan gitu. Ulaika utai mengiku yanaluhum menani engman yusibuhum nan opo nasibuhum bagian man adum tegese bagian minal kitab sang kitab memang yang kutibakan dentro sama lahu man filau khilmaf minar rizkian wala jalan tu akhir dalek. Dan mungkin maksudnya ya itu kan ya memang apa yang ada di manusia ini kan sudah ditentukan oleh Allah. Orang yang baik ya sudah ditentukan, orang yang jelek ya sudah ditentukan, orang nantinya beriman ditentukan, kafir ditentukan, masuk surga ditentukan, neraka ditentukan, tetapi tahunya itu kan kalau sudah ending. Dalam perjalanan ini kita tidak tahu, makanya kita minta yang baik. Dan perlu diketahui hati itu kan kolbun bahasa Arabnya. Dan itu memang berubah-ubah. Orang yang iman ya tidak menjamin selamanya iman, kadang-kadang munafik. Ya. Yang tidak beriman ya tidak menjamin sampai meninggal dunia kafir terus, mungkin saja sebelum meninggal dunia beriman, ya tidak ada yang tahu ya, itu kan rahasia Allah, cirinya tidak ada yang tahu ya. Baik rezeki di sini saja, ajal dan lain sebagainya, semuanya ditentukan oleh Allah, baik kafir, mukmin dan lain sebagainya ya. Ataidajat sehingga hari kalane ngenani sapa rusuluna, rusul kita malaikat ya taufaunahum kalimatani rusul ingman kolum kong ngucap sapa rusul tabkitan karena bentak-bentak aina iku endi mau te bro kuntum kang sapa iku tatuna nyembah sira tak butuh nyembah mindulna saking sakne Allah kalu ngucap sapa man belu ilang apa mau butuh ana saking ingsun falam narahu maka ora ningali ingsun mah wa syahidu lan nyasenman alam put ala iman indal mauti nal mautu annam iku kanono man kafirna kok kafir. Jadi kita tadi kan sudah ditentukan tidak percaya, membuat dusta dengan Allah ketika
ini khususnya orang yang kafir ya, ketika meninggal dunia, ya tidak langsung pas itu ya, meninggal dunia ada proses, di akhirat ditanya ya, mana Tuhanmu? Ya dia menjawab tidak ada. Tidak ada. Mana Tuhan yang kamu sembah selama kamu hidup di dunia? Mana kamu mencari? Dia mengatakan tidak ada. Iya, ternyata tidak ada. Dan dia menyatakan kalau dirinya kafir, tidak percaya adanya Allah. Perlu diketahui ya, di akhirat itu kan banyak tempat ya apa ya, tempat yang proses itu loh. Proses itu kan sebelum orang itu masuk neraka, masuk surga ada proses. Nah, proses itu kan tempat-tempat gitu ya. Ini pas saat yang dijelaskan ini dia mengaku kafir, tapi di saat di tempat yang bukan di situ dia tidak mengaku. Jadi seandainya ada ayat, loh kok ayat ini kok firman Allah kok bertentangan, padahal katanya firman Allah itu benar, kok bertolak belakang, yang satu tidak mengaku, yang sini mengaku. Nah, di tafsir, makanya kita perlu mempelajari tafsir juga begitu ya, supaya tidak bingung nanti kalau tidak mempelajari tafsir, kita malah membuat kesimpulan menyalahkan Al-Quran ya. Ya, karena prosesnya sebelum ending itu ya tempatnya beda-beda ya. Ya pokoknya kira-kira begitulah, tempatnya beda gitu kan. Ya satu saat mengaku kafir, satu saat tidak mengakui atas kekafirannya gitu. Kalau ngendika Allah Ta'ala, kalau ngendika Gusti Allah Ta'ala maulah lahu man ya melakukan dan udkhulum malbojafi umamin in dalam jumlah berumat kot kholat kang liwat kan temen liwat umam mingkop minal jinni saking golongan jin wal insilam manusia finari dalam mutalikun mutan ibid khulu. Ya kalau begitu silakan kamu masuk neraka ya beserta orang-orang yang dulu yang kamu ikuti, orang-orang yang sebelum kamu atau orang-orang yang bersamamu, tapi dalam arti yang mengajakmu yang kesesatan, ya silakan masuk. Ya masuk di neraka semuanya, baik manusia maupun jin. Kalau begitu ya sudah mengakui atas kekufurannya, mengakui Tuhannya tidak ada, dalam arti dia kan sangat butuh Tuhan yang disembah untuk menolak siksa yang mereka terima. Harapannya itu pas waktu butuh gak ada. Padahal selama hidup di dunia dia mentang-mentang punya Tuhan yang menyamai Tuhan Rasulullah ya. Terlepas di akhirat ditanya, ya pelongoan tidak bisa jawab. Karena apa? Ya tidak muncul, Tuhannya tidak ada. Maka disuruh masuk neraka ya bersama orang-orang, dalam arti ya masuknya walaupun tidak bersamaan, pokoknya masuk dengan orang-orang yang ya sejalan, yang kamu ikuti, yang menyesatkan kamu ya. Kalau yang ikut itu kan ya ikut yang dulu sesat kok diikuti, maka ya resiko ya kan gitu. Ulama takholat semangsane melbu sapa umatun umat anar neraka la'anat mongkong lanati umat utaha ing dulur allati qablan sak durunge umat li dolaliha krana sasari umat biak lan ota. Jadi yang pengikutnya ini kan ya kalau bahasa kasar kan mengumpat-ngumpat atau mungkin misu-misu dan lain sebagainya, nyala-nyala gitu, menyalahkan orang yang diikuti. Oh, kamu katanya dulu bertanggung jawab, kok sekarang kita susah ini kamu
tidak menghiraukan ya, kira-kira ya begitu. Tapi bang, namanya mengumpatnya dalam keadaan tidak santai ya. Kalau santai kan ngomong tertawa ya. Mengumpat ya dalam keadaan ya bersamaan dengan disiksa kan, ya ngomongnya kan terus ngawur dan enggak. Itu ya. Di sini marah-marah terhadap orang yang mengajak setelah di akhirat, yang mengajak tidak tanggung jawab atas apa yang disampaikan, atas ya yang meyakinkan yang diikuti benar, tetapi setelah di sana tidak mengakui kalau dia itu yang diikuti. Jawabannya itu ya memang salahmu sendiri, bukan salah saya kan gitu. Ini kan orang mencari amannya sendiri. Seperti orang yang di pengadilan itu kalau sama-sama kena masalah biasanya kan mengelak dalam arti ya untuk meringankan dirinya sendiri, tidak ngurus yang lain, tidak ngereken, tidak mempedulikan yang lain. Pokoknya inginnya dirinya selamat, yang lain biar kan gitu. Tidak begitu. Kata ya daroko hari ketemu temenan umat lan ota talah aku teke ketemuan umat lan ota via endana jamak olat mongko ngucap sapa ukrahum tandan umat wahum alat ba utawi wahum utai ukra kal wong kang manut liulahum maring wong kang awale umat ai li ajilaihim krana wong agung umat wahum utai ajila iku almadbuun. Lah di sana ketika di akhirat berjumpa mungkin orang yang langsung diikuti, di sini kan disebutkan mungkin saja orang yang diikuti pas waktu, atau mungkin ya mungkin yang diikuti zaman, mungkin yang diikuti orang tahu ya, atau mungkin walaupun tidak tahu di dunia langsung kan tahu dari sejarah kan gitu. Dia pas ketemu itu marah ya, dan dia berdoa. Roban tu pangansun haulai utaiki ulahum iku adalu nyasar ake ula ing kita. Ya ini ya Allah orang yang menyesatkan kita sampai kita sampai saya ini masuk. Ya ini orangnya. Ya ini manusianya yang saya agungkan yang di dunia itu, yang saya hormat, yang menyesatkan kita. Akibatnya kita setelah di akhirat mendapatkan bencana, mendapatkan, ya ini orangnya. Permintaannya apa? Pati moko paring jenengan ing ulahum ada pan kang tentik mudapan tanda nanal saking neraka. Ya Allah, ya orang ini yang di dunia saya agungkan, saya hormati, mohon mereka ya berikan siksa yang berlipat ganda. Jangan sama dengan siksa yang saya terima, jangan sama dengan siksa yang sama dengan pengikutnya. Yang diikuti harus disiksa lebih berlipat ganda. Itu keinginan doanya orang-orang yang merasa mengikuti tetapi yang diikuti tidak tanggung jawab, dan ternyata yang diikuti adalah hal yang menyesatkan, bukan hal yang membahagiakan setelah tahu di akhirat. Begitu ya. Kala ngendika subhanahu wa ta'ala maula Allah likulin iku manusia diminggu sang sira min lan saking ulahum dipun utai diklan ataupun sekesea siksa mutangkat diklan walakin lan tetapi kelihatan orang ngerti ora urusap kulun pilya iwatai kan ya tiwat ya lamun patranda main bang likuli birkin saya mencari ada yang dibaca tak lamun. Kalau tak lamun kan mukhotob ya langsung, kalau ya lamun ya adba dan matbu ya pengikut dan mengikuti.
Katanya Allah, dijawab sama. Yang diikuti bukan dilipat gandakan, kamu tidak dilipat ganda, tapi baik kamu pengikut maupun yang diikuti, dijawab Allah, sama-sama dilipat gandakan. Kenapa? Yang ngikuti ini kan ya salahnya ya kafir. Terus kafir mengikuti sesat. Terus rone salah kok kon elo. Nah, jadi kafir dan mengikuti barang yang sesat. Nah, yang diikuti dia sesat menyesatkan orang. Sama kan? Nah, bedanya dari penjelasannya beda. Maka dijawab kedua-duanya dilipat gandakan siksanya nanti ya, di akhirat. Ya, permintaan berarti permintaan orang yang disesatkan, pengikutnya tidak diterima ya. Sampai di sini penjelasan saya, barangkali ada hal yang kurang cocok, saya menerima masukan agar ke depan kajian kita semakin baik dan semakin mudah dimengerti. Raditu bil roba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zid ilma warzuqni fama rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.